Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembayang apa gunanya? Kau sadar tanpa pengaruh alkohol itu tidak membebani kau. Kau punya perasaan senang bisa bikin orang lain bahagia. Pemaring kamu. Siapa di video ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Stop. Puji Tuhan hari ini baik. I'm good. Puji Tuhan baik. Baik ya, hari ini tidur 10 jam lah. Alhamdulillah aman dan sehat selalu. Alhamdulillah baik. Hari ini alhamdulillah baik karena masih diberi umur panjang. Besok tidak ditanya? Tidak ya. Oke. Sekira ditanya besok. Kalau menurut saya definisi bahagia itu di mana kontol dan memek saling bertemu. Atau salah? Oke, serius toh? Definisi bahagia itu saling percaya saja satu sama lain. Antara perempuan dan laki-laki. Untuk urusan masalah bertengkar itu kalau saling percaya itu saja intinya. Kunci saling percaya, otomatis ke depannya itu pasti bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak bisa diatur. Ketika kita menjalani hidup dengan rasa syukur. Hal yang dapat membuat kita menjadi bersyukur. Saat kau melakukan hal-hal yang kau sadar tanpa pengaruh alkohol itu tidak membebani kau. Bagi tidak bisa dipatok, menurutku tidak bisa dipatok dengan satu hal. Jadi, tapi yang jadi concernku ini bagi itu, ya di saat kau punya perasaan senang bisa bikin orang lain bahagia, bisa bikin orang lain senang juga. Melihat orang-orang di sekitarku merasa bahagia itu jadi kebahagiaan tuh. Di saat kita pulang ke rumah dan orang tua kita tidak memarahi kita lagi. Kalau bahagia itu sebenarnya banyak, cuman ya bahagia itu bisa bikin orang tertawa. Hati dan pikiran berkata sama. Itulah bahagia buat saya. Menurut saya bahagia itu ketika saya bersama keluarga, terutama orang tua saya. Kita sudah tidak jadi beban di keluarga. Bahagia itu keinginan yang kita mau akhirnya tercapai. Bahagia itu menurut saya perasaan senang dan tercipta dari orang-orang yang saya sayang. Sesuatu yang kamu lakukan tanpa suatu paksaan dari siapapun, tapi terlepas dari semua itu kamu senang melakukannya. Terlepas dari semua itu kau nyaman melakukannya. Itu menurut saya definisi bahagia. Bisa membuat orang bahagia walaupun bahagianya itu bukan untuk kita. Saat orang yang kita bantu merasa bahagia, di situ juga saya bahagia. Seperti sekarang ini saya bersama orang-orang baik yang selalu mengerti saya, yang bisa buat hari-hari saya tersenyum lah. Bisa aja. Mandi-mandi waktu kecil telanjang bulat pas hujan. Banyak sebenarnya sih. Saat kau bisa makan satu hari, saat kau bisa bernafas satu hari itu, saat kau bisa bangun di pagi harinya. Itu standar kebahagiaan orang itu kan berbeda. Jadi mungkin standar kebahagiaan untuk saya itu mungkin masih mendengar suara ibu atau dapat merasakan masakan ibu itu merupakan hal yang bahagia buat saya. Hal yang
Contoh kecil hal yang bikin saya bahagia itu saat masuk ke lobby ada 4-3 temanku itu baru bisa kita push sampai pagi. Untuk sekarang hal yang bikin saya bahagia kayaknya belum ada. Cuma kalau senang banyak. Kalau bahagia saya belum sampai kata bahagia itu. Banyak. Salah satunya ya berkumpul dengan teman-teman, bercanda, tawa, bisa ya. Di saat saya bisa menghibur dan orang lain itu tersenyum. Membahagiakan orang tua. Sudah tercapai. Belum sih. Mungkin bisa lihat orang tua masih sehat dan masih bisa kumpul bersama. Seperti kayak kita tuh mau kejar cewek terus kita dapat tuh cewek. Membahagiakan orang di sekitarku. Hal yang membuat saya bahagia seperti membahagiakan orang lain, membahagiakan teman-teman terdekat saya, keluarga saya, dan dapat notif Assalamualaikum Bapak, ganggu tidak. Itu sudah membuat saya bahagia tiap hari. Saya bisa bikin kamu semua ketawa dan jokes-jokesku yang dark. Untuk membahagiakan orang lain untuk saat ini belum. Saya kira kau sadar tadi bahagia. Kasih bisa sedikit. Pak. Membahagiakan Dina pernah. Berarti mantan tidak pernah dibahagiakan. Enggak, Sedikit saja. Belum stop. Mungkin untuk membahagiakan orang lain itu menurut saya sih pernah sederhana sih. Mungkin dengan membantu teman itu bisa, itu masuk kategori kita membuat orang bahagia karena kita kan sudah membantu orang lain. Coba tanya teman-temanku yang dekat dengan saya, orang bahagia tidak kuburin saya. Ya jawabannya kayaknya iya semua. Pernah, karena misi utamaku dalam kebahagiaan itu tujuannya ke orang tua dulu. Kalau orang tua sudah selesai bahagia, tinggal temannya orang tua lagi Di saat orang susah, saya bisa hibur walaupun cuma dengan senyuman. Pasti sampai saat ini nih, salah satunya paling membahagiakan itu orang tua, cuma selalu durhaka. Saya rasa belum. Semisal membantu orang lain, membantu orang tua, dan membantu teman-teman, semisal teman kelas, teman rumah, teman-teman sekolah. Dengan cara mungkin membantu dengan hal-hal kecil sih. Kalau ada orang yang minta tolong tuh saya bantu. Baik seorang ini baik. Karena saya termasuk orang yang bahagia, melihat orang bahagia, tentunya sebisa mungkin saya membahagiakan orang-orang terdekat saya walaupun cuma dalam hal kecil saja. Pernah lah. Prinsipku itu walaupun tidak sepenuhnya, tapi setidaknya tiap hari itu bisa membahagiakan orang lain. Walaupun hidup tahun. Kecewa dalam bentuk apa? Dan hidupmu ini pernah tidak kecewa? Apapun. Banyak bentuk kecewa. Kecewa nilai jelek. Kalau kuliah kan sakit hati karena banyak temanku yang sakit hati toh. Kecewa ada suatu keinginan tapi belum terwujud. Banyak bentuknya kecewa sebenarnya. Wah, santai saja, nggak usah badai. Apa yang bikin kau kecewa itu? Salah satunya yang paling membekas. Yang bikin kecewa yang paling membekas itu, oh enggak apa-apa yang sedih-sedih ini. Anda sempat saya tolong
iparku dan ponakanku waktu gempa lalu. Ya, sadap. Menangis. Siapa yang di video ini? Setiap manusia pernah lah. Contoh kecilnya apa itu? Seperti ketika Anda berjuang, tapi perjuangan Anda tidak dihargai. Aduh, sakit. Pas kita sudah berekspektasi tapi dipatahkan dengan ekspektasi kita sendiri. Sering. Dalam hal apa itu? Dalam hal apa ya? Dalam hal kau sudah main 150 match terus kadimu masih 3. Tidak bagus. Belum bisa membahagiakan orang tua itu saya. Hal yang bikin saya kecewa itu salah satunya saya ada suatu event dan saya sudah anggap saya itu pasti menang, dan ya setidaknya saya sudah punya argumen kalau saya itu masuk 10 besar lah, tapi tidak bisa, dan maksudnya bukan saya di situ. Mungkin hal-hal yang membuat kecewa itu ketika ekspektasi yang kita bangun namun pada realitanya itu tidak tercapai sih. Seperti apa yang saya mau, tapi saya dibatasi. Dia bilang tidak bisa begini, padahal pemikiran itu hal baik. Dan yang kedua itu tidak, apa yang saya mau tidak sesuai ekspektasiku. Itu yang membuat saya kecewa. Kecewa atau kecoa ini? Kalau saya sih bilangnya kecoa, jangan kecewa. Saat orang yang kita sayangi terpuruk, kita tidak bisa membantu dia dengan segala hal. Terlalu tinggilah ekspektasi ke suatu hal, tapi hasilnya biasa saja. Jadi nikmati. Kecewa saat tahu dia masih kontekan dengan mantannya. Saya kecewa itu saat saya mengharapkan seseorang melakukan seperti apa yang saya lakukan, seperti membuat saya bahagia seperti saya membuat dia bahagia juga. Pernah sekali. Apa yang bikin kau kecewa? Apa yang bikin terlalu berharap kepada seseorang? Mungkin apa ya? Ekspektasiku terhadap orang itu terlalu tinggi barangkali. Iya. Canda ekspektasi. Ketika saya sudah berharap lebih sama dia, apa yang ekspektasiku inginkan itu tidak sesuai. Di situ saya merasa kecewa sekali. Mungkin buat teman-teman, jangan terlalu berharap lebih atas apapun itu yang mungkin kamu harapkan sekali. Menghadapinya cuma satu kunci jawabannya. Pengaruh buruk, minum, sabar, itu saja kuncinya. Mungkin jalani saja hidup. Atau terus berjuang atau bagaimana? Tidak. Buat apa memperjuangkan orang yang sudah kasih kecewa? Pengalaman berarti. Yoi. Canda yoi. Banyak bersosialisasi, banyak kumpul sama teman-teman, banyak main game sampai pagi. Mungkin untuk menghadapi kekecewaan tersebut kita mengurangi nge-treat yang berlebihan terhadap orang lain. Maksudnya kita jangan berekspektasi lebih terhadap orang, karena kebahagiaan kita itu diciptakan oleh diri kita sendiri, bukan dari orang lain sih.
Menghadapi itu bersosialisasi ke sebut merek apa ini? Ke AM sama Jawa sama Edir sama Doni sama semuanya diajak ke AM, Eja semuanya. Nongkrong di sana main ML, main PUBG, ketawakan orang. Apalagi dikasih baju dari Zoso. Apalagi dikasih stiker lah. Nggak usah lah baju. Ya ada. Saya sampai sekarang saya belum bisa hadapi kekecewaanku itu. Dia sejalan saja. Gitu. Atau teman main game. Main PUBG. Merek-merek. Begadang. Ke gereja tidak. Ke gereja. Nah, Ya nomor sekian. itu yang keberapa lah. Tapi usahakan untuk game pamit saja. Saya terlalu berpikir tinggi, berpikir orang lain itu tidak bisa seperti saya, tapi semua itu anjlok karena terlalu tinggi. Dengan cara touring. Saya bahagia dengan touring. Berusaha memperbaiki diri, introspeksi diri, dan mungkin belajar lebih baik lagi supaya tidak jatuh di lubang yang sama. Misalnya kalau lagi menghadapi kecewa mungkin ke Wahidin, ke rumah Fikram, atau main game itu saja. Tidak, sebenarnya lebih ke dewasa saja sih, dewasa dan tak usah terlalu dipikirkan kan. Memang kalau orang habis putus toh pasti mesti adalah diingat-ingat sedikit apa apalah, wajari saja, nikmati prosesnya. Pasti suatu saat kau akan bahagia sama-sama dia. Bagaimana dengan berkumpul dengan teman-temanku? Ya, canda teman, pelarian. Walaupun tiap hari di rumahnya Fikram, tapi hal-hal sederhana itu yang bikin saya bahagia. Ya. Nonton film perang-perang. Film perang-perang yang 1,5 jam cuma baku belakang tembok. Jangan kau lupakan itu. Padahal rating nomor 1 di Google. Ya Allah. Recommended. Ekspektasi terlalu tinggi tuh kawan. Ternyata hanya saling membelakangi. Makasih. Kuntul anjing. Makasih selalu ada. Buat yang nonton ini yang pernah yang bikin saya kecewa, tidak apa-apa, santai saja. Ganco. Oke. Sorry and thanks. Aliswer. Pemaring kamu. Oke, untuk orang yang sudah mengecewakan saya, terima kasih. Semoga hal tersebut tidak terjadi pada Anda. Semoga cepat tobat. Terima kasih pernah hadir di dalam hidupku. Terima kasih bisa. Tetap semangat, tetap berjuang, kita sama-sama hidup. Terima kasih telah menyakiti. Banyak belajar atas kebahagiaan orang lain yang telah diberikan kepadamu. Satu kata ini, 2 kata lah. Semoga bahagia. Iya. Habis.